Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Hari ini saya akan sharing tentang cara membuat kuis atau ulangan harian di Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom ini menyediakan fasilitas buat kita sebagai pengajar atau tutor untuk membuat ujian online. Ya, jadi ini salah satu manfaat dari Google Classroom. Baik, saya langsung saya contohkan menggunakan satu kelas yang sudah saya buat di sini. Caranya, kalau kita sudah punya kelasnya, masuklah ke dalam salah satu kelas, kemudian pilih tugas kelas, ya, kemudian pilih buat. Nah, di sini ada pilihan tugas kuis. Kalau ingin membuat ujian online, gunakan tugas kuis. Oke. Nah, kemudian misal saya contohkan judulnya adalah ulangan ulangan harian online matematika. Kerjakan soal ini. Kemudian, nah, secara otomatis nanti Google Classroom akan melampirkan blank quiz atau Google Form yang harus kita isi nanti sebagai soal. Nah, untuk itu kita atur dulu di bagian sini ya. Kita klik dulu blank quiznya. Nah, di sini bisa kita kasih judulnya misalnya soal matematika. Soal UH matematika. Kemudian di sini kita ganti juga misalnya soal ulangan harian matematika. Nah, di bawahnya biasanya kalau kita ingin membuat soal, kita pasti membutuhkan yang pertama identitas nama lengkap ya. Nama lengkap, kemudian kita wajibkan ini untuk diisi. Nah, supaya tidak capek-capek, klik saja duplikasi, kemudian pilih kelas di sini. Kalau kita membutuhkan informasi kelas mereka masing-masing, misalnya 9A1, 9A2, dan seterusnya ya. Wajibkan kita untuk diisi, kemudian baru kita mulai masuk ke dalam soal. Nah, di sini saya contohkan misalnya soal dalam bentuk teks, tinggal kita ketik saja, ubah dulu. Misalnya kita bentuknya soalnya pilihan ganda, ya. Tinggal kita tulis saja misalnya hitunglah hitung berapa hasil dari misalnya 10 dikali 9 ya sama ditambah 12 dikurang 5 sama dengan berapa. Nah, ya. Tinggal kita kasih jawabannya di sini 10 ya, 9 misal ya. 8 atau 2 di sini misalnya saja ya. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Nah, untuk memberikan kunci jawaban, pilih salah satu jawaban yang benar. Misalnya 8. Tinggal Anda kasih poin di sini. Ya, mau 1 atau 2 sesuaikan dengan jumlah soalnya ya. Kalau misalnya soalnya 50, untuk mendapatkan poin 100 berarti Anda setiap soal harus dikasih 2 ya, 2 poin di sini. Kalau rencananya mau 50 soal, tapi kalau satu pun ya untuk menyesuaikan juga tidak masalah ya, terserah bagaimana Anda cara memberi nilainya. Kemudian misalnya ini saya ajarkan lagi bentuk soalnya. Kalau soal matematika mungkin ada bagian yang agak sulit ya untuk kita tuliskan secara teks, bisa juga kita lampirkan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini sebagai contoh saya ambil gambar soal yang sudah saya contohkan di sini misalnya ya, ini ada soal gambar. Nah, tinggal kita upload saja gambar tersebut ya, nanti akan tampil di sini. Nah, gambar soalnya tinggal dikasih pertanyaannya apa di sini ya. Pertanyaan dari gambar ini, kemudian jawabannya tentukan sama seperti biasa. Ya, itu kalau sudah ini dua soal ini, misalnya kita kasih jawaban lagi di sini ya. Selesai. Kemudian setelah itu kita tutup ya. Kita lihat dulu responnya di sini.
Setelannya juga kita atur. Ini misalnya batasi untuk pengguna di SMPTT, kita contreng saja. Nah, kalau ingin memberi batasan ke satu tanggapan, maka kita tandai contreng ini ya. Simpan. Kemudian untuk melihat hasilnya di sini, untuk meninjau hasilnya, tampilannya ya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Bisa kita tutup saja. Kita tutup saja ini ya. Nah, bisa dibuka lagi ya kalau sudah ditutup. Ini tampilannya. Nah, kalau sudah, baru kita setting kelas mana yang akan kita berikan ujian. Ya, kalau semua sekelas, tinggal contreng 4 kelas misalnya, ya, atau cukup satu kelas. Nah, kalau untuk semua siswa, pilihannya pilih semua siswa, atau misalnya kalau saya sini lampirkan ke satu siswa saja atau semua siswa ya, boleh. Kalau sudah, kita pilih tugaskan, ya. Saya contohkan untuk satu siswa dulu, ya, tugaskan. Nah, setelah kita tugaskan, nanti akan muncul tampilannya di sini. Nah, cuman ada yang kurang tadi saya edit. Kalau ingin memperbaiki lagi ya, misalnya ada tenggat waktunya, kita atur di sini tanggal 6, kemudian waktunya pukul 8 misalnya, ya, pukul 8.00. Kemudian topiknya bisa kita buat sendiri, misalnya ulangan harian. Ulangan harian. Nah, ini bisa kita atur ya. Kalau sudah simpan, nanti tampilan ini akan muncul di Google Classroom, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.